Hai, assalamualaikum, balik lagi sama aku Putri. Di video kali ini aku mau review popok sekali pakai seperti biasa, dan kali ini merek Drypers. Awalnya aku kira merek Drypers ini merek baru di Indonesia, tapi ternyata setelah kepoin akun Instagramnya, merek Drypers ini hadir di Indonesia sejak bulan Oktober tahun 2018. Berarti udah masuk 2 tahun ya. Aku pribadi baru tahu si merek Drypers ini kurang lebih sekitar 2 bulan yang lalu, waktu cari merek lain di Shopee. Tiba-tiba lagi scroll gitu muncul si gambar popok ini, dan aku langsung masukin ke wishlist dan baru bisa nyobain ke Baby Yara. Merek Drypers ini ternyata udah lebih dulu hadir di Malaysia selama 16 tahun, terus di Singapura selama 10 tahun, dan ada juga di Filipina sama di Thailand yang katanya udah lebih dari 30 tahun. Lumayan lama juga ya. Dan dari semua negara itu termasuk Indonesia, si Drypers ini sama-sama ada di bawah satu perusahaan namanya SCA Hygiene. SCA sendiri kepanjangan dari Swedish Cellulose Company, yang ternyata udah hadir di 100 negara dengan 45.000 karyawan di seluruh dunia. Wow, ternyata perusahaan besar ya. Perusahaan ini bergerak di bidang kayu, tisu, dan kertas yang kantor pusatnya berada di Swedia. Kalau lihat di websitenya Drypers official yang di Malaysia sama Singapura itu, varian dari Drypers ini ada banyak ya. Nggak cuma si Drypers Dry Pants aja, ada Drypers Touch, Drypers Vivid Dry, Drypers Dry Night, dan ada banyak lagi pokoknya. Sama, nggak cuma si popok aja, ternyata mereka juga punya ada berbagai macam toiletries seperti sabun, shampoo, yang kayak gitu-gitu. Sayangnya di Indonesia cuma baru ada yang ini aja ya, Drypers Dry Pants ini. Harga si Drypers ini aku pernah share rinciannya di video yang ini, atau nanti aku coba cantumkan juga link tokonya di description box ya. Lanjut kita bahas klaimnya mereka dari bungkusnya ya. Desainnya seperti ini, kuning, ada bayi bule lagi ketawa, lucu banget. Terus Drypers, di atas Drypers ini ada tulisan, kayaknya ini tulisan Thailand kalau aku nggak salah. Terus ini tipenya Dry Pants, dan aku yang punya ini size M untuk 6-12 kilo. Terus di sini ada last up to 12 jam. Isinya 20 piece. Terus di sebelah sini ada perlindungan ganda mencegah bocor. Di bagian belakang ini ada sama kayak tadi di depan, tahan hingga 12 jam. Dan di sini juga ada 5 poin klaim mereka. Baca satu-satu ya. Pertama, aksi triple core dapat bertahan hingga 12 jam dan menjaga kulit bayi tetap kering dan terhindar dari iritasi. Yang kedua, double leak guard, perlindungan ganda mencegah bocor, perlindungan ganda untuk mencegah kebocoran dari samping. Yang ketiga, teknologi Smart Fit, membalut secara keseluruhan 4 sisi dengan bahan elastis halus yang menyesuaikan gerak si kecil dan tidak meninggalkan bekas merah pada kulit. Yang keempat, lapisan seperti kain dengan sirkulasi udara yang baik, menjaga sirkulasi udara agar kulit bayi tetap dingin dan segar. Yang kelima, dengan desain imut di setiap kantongnya. Ini kalau lihat di sininya nih, ada macam-macam desain. Lanjut ke bagian sampingnya, di sini ada patokan ukuran seperti biasa. Yang ini yang aku punya size M. Terus di sampingnya ada untuk dry pants ada S sampai XXL. Untuk Wiwi Dry tuh uniknya di sini ada Wiwi Dry dari newborn sampai XXL. Sayangnya di Indonesia nggak ada ya yang Wiwi Dry ini. Di sini juga ada, coba juga katanya di sini, coba juga tisu basah dan juga baby lotion Drypers katanya. Sayang di Indonesia nggak ada. Terus di sini ada nomor telepon customer service-nya di Malaysia dan Singapura, juga di Filipina. Indonesianya nggak ada. Sisi satunya lagi kita baca, di sini ada masih sama seperti ini, Drypers size M, dan uniknya di bawahnya tuh ada Drypers point seperti ini. Ini aku udah tanya ke akun official Instagramnya Drypers soal si point ini, apakah di Indonesia
berlaku atau tidak. Tapi sayangnya sampai saat ini aku belum dapat jawabannya. Nanti kalau aku dapat jawabannya akan aku share di kolom komentar ya. Dan selain itu juga di sini ada ini komposisinya, konten, bahan, terus ada Kemenkes, nomor Kemenkes, dan di sini ini yang uniknya pabriknya tuh diproduksi oleh PT Tasen atau Tata Global Sentosa Ranca Ekek Bandung Indonesia untuk PT SCA Hygiene Indonesia Jakarta Selatan Indonesia. Nah Mams, jadi si Drypers ini ternyata buatan Indonesia ya. Aku pernah baca kemarin di sebuah situs yang nge-review si Drypers ini, dan dia katanya waktu nanya pertama kali ke SPG si Drypers ini, SPG-nya malah bilang si Drypers ini dari Malaysia. Nah ternyata setelah lihat di packagingnya tuh ini bukan dari Malaysia ya, malah diproduksi di Indonesia. Memang di Malaysia juga ada si Drypers ini, malah udah lebih duluan lama hadir di Malaysia sana, dan bukan berarti diimpor ke Indonesia, tapi justru ini dibuat di Indonesia. Dan di Malaysia sendiri ternyata memang mereka produksi juga sendiri sama kayak di kita nih ini di Indonesia, tapi untuk SCA Hygiene. Dan ternyata penampakan popoknya tuh seperti ini. Ini bagian depan dan ini bagian belakang. Bagian depan seperti biasa ininya lebih pendek, sedangkan bagian belakang ininya lebih panjang. Terus gambarnya lucu banget seperti ini, balon udara, dan ada tulisan Drypers dan ilustrasi burung, lucu banget. Terus ada indikator depan belakangnya, ini khas banget PT Tasen tuh seperti ini. Bagian belakangnya panah ke bawah, sedangkan bagian depan panah ke atas. Karet pinggangnya ini lentur banget, rapat tapi lentur juga sama. Terus di bagian sininya juga ada karet gini, lentur, nggak ninggalin bekas kemerahan kalau di Baby Yara. Samping sini juga sama. Terus bagian dalamnya ini seperti ini, polos, nggak ada teksturnya, dan ini lembut banget. Seperti yang aku bilang tadi, si desain ini depan belakangnya ini ciri khas banget sama PT Tasen. Dan emang sih waktu pertama kali aku buka si Drypers ini langsung kepikiran ini si popok ini mirip banget sama merek Pokana. Nah, kebetulan di sini aku masih punya satu sisa popok Pokana Surprise Design seperti ini. Nah ininya kan mirip banget, tanda panah ke atas bagian depan dan tanda panah ke bawah ini bagian belakang. Sama banget, mirip banget, karetnya juga sama. Ukurannya kalau yang si Pokana ini terlihat lebih tipis dibanding si Drypers. Bagian dalamnya juga sama, yang ini Pokana, yang ini Drypers. Sama-sama putih polos dan gak ada tekstur bentuk segitiga atau apa. Ini sama-sama polos seperti ini. Dan kalau lihat dari bungkusnya, kita lihat sih pabriknya ini sama-sama di PT Tasen Tata Global Sentosa. Nggak cuma si Pokana Surprise Design, tapi si Pokana yang super juga ini sama produksinya di PT Tata Global Sentosa atau Tasen ini sama ya. Cuma bedanya si super ini dia nggak ada indikator panah seperti ini ke atas atau ke bawah, tapi dia ada punya indikator urin. Beda sama yang si Surprise Design ini ya. Nah, selain mirip sama Pokana, si Drypers juga ini ternyata sama dan satu pabrik juga dengan satu merek, yaitu Mom Baby Baby Pants. Nah, yang ini juga sama produksinya di PT Tata Global Sentosa. Nih, sama juga ya. Dan ininya diapersnya karena aku nggak punya popoknya, jadi ini dilihatin dari ininya aja ya. Ini sama tuh kayak gini, ada panah ke atas atau ke bawah seperti ini. Cuma ini desainnya ikan kayak gini.
Karena aku masih punya popok Pokana Surprise Design yang ternyata mirip dan satu pabrik dengan si Dry Purse, jadi langsung kita battle aja kedua merek ini di meja eksekusi ya. Pertama, seperti biasa, kita siapkan alat dan bahan untuk uji daya serap popok. Di sebelah kiri ada popok Pokana Surprise Design dan sebelah kanan popok Dry Purse. 2 gelas air masing-masing 100 ml, tisu dan timer. Seperti biasa, kita robek dulu karet bagian samping. Kalau pengalamanku kemarin waktu dipakai sama Baby Yara dan pas mau ganti tuh ngerobeknya mudah banget, nggak pernah sobek di tengah. Baik merek Pokana maupun merek Dry Purse Dry Pants ini, keduanya sama-sama mudah dirobek. Lanjut, kita tuangkan air masing-masing 100 ml ke popok yang tadi sudah kita siapkan di satu titik ya. Daya serapnya ini kalau menurutku hampir sama. Di 10 detik pertama itu kelihatan sudah menyerap dengan baik. Dan penyerapannya itu lumayan cepet banget jika dibandingkan dengan merek yang kemarin aku review terakhir kali sebelum video ini. Baru sampai di detik ke-30 aja permukaannya tuh udah kelihatan kering. Beda dengan merek yang kemarin terakhir aku review itu masih kelihatan basah. Dan selama pakai kedua merek ini, permukaan kulitnya Ayara itu kering dan gak lembab. Paling penting juga tuh keduanya sama-sama gak bocor. Mams, kelihatan gak sih ini kalau si merek Dry Purse ini menyerap sempurna ya, jika dibandingkan dengan Pokana yang kelihatannya masih kuning agak tua. Sudah 1 menit, kita coba tes pakai tisu. Tada, keduanya sama-sama kering sempurna ya, tidak ada bekas basah sama sekali. Kalau diraba dengan tangan, ini tuh rasanya kering banget. Dan isiannya itu tetap stay, nggak hancur, melebar kemana-mana. Begitu juga dengan yang si Pokana Surprise Design ini, sama-sama tetap stay. Meskipun di awal tadi si Pokana ini terlihat lebih tipis, tapi tingkat kegembungannya setelah diisi air itu terlihat sama. Kesimpulannya, si Dry Purse ini rekomen banget ya mams. Pertama, dari bahan lembut, terus daya serapnya cepat, nggak bikin ruam, harga terjangkau, dan ini buatan Indonesia. Mudah-mudahan kedepannya si Dry Purse ini ada varian lain seperti di negara tetangga kita ya. Sekian dulu review kali ini. Buat moms yang merasa video ini bermanfaat, silahkan di like, komen, dan subscribe biar channelku semakin berkembang dan aku semakin semangat buat share informasi bermanfaat lainnya buat moms semua. Assalamualaikum, bye bye.